La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur. Jadi kemudian Nabi kata, inna syaitan yafirru minal buyut atau minal bait tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Baqarah. Menunjukkan Nabi kita jangan jadikan rumah sebagai kubur. Baca Quran di rumah. Maksudnya orang tak baca Quran di kubur lah. Itu mafhum yang dipahami oleh mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik dan sebahagian qaul dalam mazhab Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan al-muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam videonya salah satu Ustadz Wahabi tersebut ada beberapa pemahamannya yang perlu kita luruskan. Yang pertama tentang redaksi atau matnul hadis atau mutunul hadis. Redaksi hadis atau matan hadis yang dibacakan itu salah. Karena beliau Ustadz Wahabi ini membaca la taj'alu buyutakum kuburan inna syaitana yafirruh minal baiti aw minal buyuti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarati, rawahu Muslim. Kalau kita cari redaksi hadis ini atau matan hadis ini di kitab-kitab hadis tidak akan kita temukan. Karena memang redaksi hadis yang dibacakan oleh Ustadz Wahabi tersebut itu salah, tidak benar. Karena yang benar itu adalah la taj'alu buyutakum maqabirah inna syaitana yanfiruh. Ada juga yang mengatakan yafirruh minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarati, rawahu Muslim. Jadi secara redaksi hadis yang dibacakan oleh Ustadz Wahabi tersebut itu salah, tidak benar. Dan andaikan Ustadz Wahabi ini dia sengaja di dalam membaca hadis tersebut dengan salah-salah atau dengan redaksinya sendiri, maka Ustadz Wahabi tersebut berarti mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kalau nanti Ustadz Wahabi ini mendustakan Nabi, maka masuk di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nari. Artinya simpelnya adalah barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan masuk neraka. Jadi kalau Ustadz Wahabi ini di dalam membaca redaksi hadis tersebut kemudian salah-salah dan mengubah dengan redaksinya sendiri, berarti Ustadz Wahabi ini telah mendustakan Nabi, mengatakan sesuatu yang Nabi tidak mengatakan. Berarti masuk di dalam redaksi hadis yang mana ketika orang itu mendustakan atas nama Nabi Muhammad SAW, orang tersebut dijanjikan akan masuk neraka. Itu poin yang pertama. Jadi poin yang pertama ini Ustadz Wahabi ini telah mendustakan atas Nabi Muhammad SAW karena membaca salah redaksi hadis. Kemudian yang kedua, Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwasanya redaksi hadis tersebut atau hadis tersebut diistimbat oleh ulama Hanafi, Maliki dan Ahmad bin Hambal. Seseorang itu tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Kalau kita lihat pernyataan semacam ini atau pemahaman semacam ini itu tidak benar, menyalahi kepada semua ulama. Yang pertama kita lihat di syarah hadis ini. Banyak kitab yang akan saya tampilkan, tapi tetapi saya tidak akan bacakan semua. Mungkin hanya beberapa yang akan saya bacakan, hanya dibuat sampel saja biar teman-teman ngerti bahwasanya ternyata arahan hadis tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Ustadz Wahabi tersebut. Yaitu di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ini mengatakan qauluhu la taj'alu buyutakum maqabirah ay khaliyatan anil dzikri wat ta'ati fatakunu kal maqabiri wa takunu kal mauta fiha aw ma'nahu la tadfinu mautakum fiha wa yadullu 'ala al ma'na al awwal. Maknanya adalah khaliyatan anil dzikri wat ta'at, yaitu sepi dari zikir dan taat. Jadi rumah tersebut tidak digunakan untuk berzikir, tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika rumah tidak digunakan untuk berzikir, tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diumpamakan fatakunu kal maqabiri, maka rumah tersebut seperti halnya kuburan. Wa takunu nakal mauta fiha, dan orang yang ada di dalamnya atau penghuni rumah tersebut seperti halnya orang-orang yang meninggal. Jadi kalau rumah tidak dibuat berzikir, tidak dibuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rumahnya tersebut diumpamakan seperti kuburan dan penghuni rumah tersebut diumpamakan seperti orang-orang yang telah meninggal. Au maknahu la tadfinu mautakum fiha, atau maknanya tersebut adalah jangan kau kubur orang yang meninggal di rumahmu atau di rumahnya. Jadi dari dua makna ini
dijelaskan bahwasanya wa yadullu 'alal ma'anal awal, dan kalau bahasanya itu yang lebih cenderung itu pada makna yang pertama, yaitu yang dimaksud dengan rumah seperti halnya kuburan itu rumah yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah tersebut diumpamakan seperti kuburan dan penghuni rumah tersebut diumpamakan seperti orang-orang yang telah meninggal. Itu di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Dari satu sampel ini sudah menjelaskan bahwasanya Ustadz Wahabi tersebut telah salah memahami redaksi hadis tersebut. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Tadrizur Riyadhis Shalihin, di sini ada keterangan qauluhu la taj'alu buyutakum maqabira ay la taj'aluha kal maqabiri la yusalla fiha walakin sallu fi buyutikum tatawuan wa qra'u fiha li'anna syaitana yafirru min qira'atil qur'ani khususan suratul baqarati. Artinya adalah yang dimaksud la taj'alu buyutakum maqabira, yaitu jangan jadikan rumah kalian seperti halnya kuburan. Maksudnya adalah jangan kau jadikan rumah kamu itu seperti kuburan yang tidak disolati. Walakin sallu fi buyutikum tatawuan, akan tapi solatlah di rumah kalian, yaitu solat sunnah. Wa qra'u fiha, dan bacakan Al-Quran di dalam rumah kalian. Lianna syaitana yafirruh min qiraatil Quran, karena syaitan itu lari ketika rumah tersebut dibacakan Al-Quran, khususon suratul Baqarah, lebih-lebih surat Al-Baqarah. Jadi di dalam kitab ini juga menjelaskan bahwasanya pemahaman Ustadz Wahabi itu tidak sesuai dengan apa pemahaman dari di dalam kitab ini atau dengan para ulama. Kemudian di kitab yang ketiga, yaitu kitab Syarhul Riyadhis Shalihin, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira, qala al-ulama ma'na dzalika la tatsruku sholata fiha, yakni shallu fi buyutikum. Maksudnya dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya jangan kau tinggalkan sholat di rumahmu, akan tetapi sholatlah di rumahmu. Itu yang dimaksud. Wa inna ma sumiyal buyutu fi hali adami sholati fiha maqabira li'annal maqbarata la tasihhu sholatu fiha. Diumpamakan rumah yang tidak disolati di dalamnya diumpamakan seperti kuburan karena makbarah itu tidak sah dibuat untuk sholat. Kama ja'a fil hadis, seperti halnya yang ada di dalam hadis, yaitu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammama. Semua artinya adalah semua tanah itu atau semua bumi ini adalah masjid, bisa dibuat untuk sholat, kecuali kuburan dan hammam. Meskipun ulama mengatakan tidak sah kuburan itu dibuat tempat sholat, akan tetapi ada satu sholat yang diperbolehkan ulama untuk sholat di kuburan, yaitu sholat janazah. Wahia sholatul janazati idza shalla 'alal janazati fil maqbarati fala ba'sah sawa'an kana dzalika qabla ad-dafni aw ba'dahu. Yaitu sholat janazah yang dilakukan di kuburan, baik setelah dipendam mayit atau sebelum dipendam mayit, itu boleh untuk dilakukan sholat di kuburan, yaitu sholat jenazah. Jadi dari ketiga kitab ini menjelaskan bahwasanya pemahaman Ustadz Wahabi itu tidak sesuai dengan pemahaman para muhaddisin atau ulama-ulama hadis. Jadi kalau kita simpulkan, Ustadz Wahabi ini pertama itu telah melakukan pendustaan matanul hadis atau mutunul hadis atau redaksi hadis, yang seharusnya dibaca maqabirah dibaca kuburan. Kemudian yang kedua, Ustadz Wahabi ini telah salah memahami redaksi hadis, karena redaksi hadisnya tidak berbunyi pelarangan terhadap seseorang yang membaca Al-Quran di kuburan, akan tapi hadis tersebut mengatakan bahwasanya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, maka syaitan itu akan lari dari rumah tersebut karena barokahnya surat Al-Baqarah. Kemudian kalau ditanyakan sebenarnya bagaimana sih pandangan empat madhab terhadap seseorang yang membaca Al-Quran di kuburan, maka kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, di sini ada keterangan al-qira'atu fil maqabiri, yaitu membaca Al-Quran di kuburan. Zahaba jumhurul hanafiyyati wasyafi'iyyati wal hanabilati ila annahu la tukrahu qira'atul Qur'ani fil maqabiri bal tustahabbu. Artinya adalah
jumhur daripada ulama Hanafiyah, jumhur daripada ulama Syafi'iyah, jumhur daripada ulama Hambaliyah menjelaskan bahwasanya tidak dimakruhkan membaca Al-Quran di kuburan. Bahkan mereka mensunnahkan membaca Al-Quran di kuburan. Kemudian di sini juga ada keterangan wa dhahaba jumhurul malikiyyati ila al-karahati mutlaqan wa qayyadaha ba'dhum bima idza kanat fil aswatil murtafi'ati wattikhadhi dzalika 'adatan. Artinya adalah jumhur dari madhab Malikiyah mengatakan makruh membaca Al-Quran di kuburan. Akan tetapi sebagian dari ulama Malikiyah mengkoyiti bahwasanya kemakruhan di dalam baca Al-Quran di kuburan itu apabila dengan suara yang banter atau nyaring dan menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita lihat di dalam 3 mazhab yaitu Hanafi, Syafi'iyah, Ahmad bin Hanbal atau Hanabilah mengatakan bahwasanya sunnah seseorang itu baca Al-Quran di kuburan. Dan di madhab Malikiyah ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan itu makruh secara mutlak. Yang kedua mengatakan bahwasanya tidak makruh apabila dengan suara yang tidak nyaring. Kalau kita lihat Ustadz Wahabi tersebut di dalam pemahamannya memang fatal ketika mengatakan bahwasanya madhab Malikiyah, madhab Hanafiyah, madhab Ahmad bin Hanbal itu mengatakan makruh baca Al-Quran di kuburan. Padahal di dalam kitab Mawsu'ah tadi menjelaskan bahwasanya secara jumhur daripada madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan sunnah baca Al-Quran di kuburan. Bahkan madhab Malikiyah ini tidak melarang, cuma memakruhkan. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwasanya kalau tidak dengan suara nyaring itu tidak apa-apa. Intinya bagaimana membaca Al-Quran di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan itu diperbolehkan dan disunnahkan oleh 3 madhab tadi, yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Madhab Malikiyah yang memakruhkan secara mutlak pun ada sebagian dari madhab Malikiyah yang mengatakan kalau tidak dengan suara nyaring itu tidak dimakruhkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman netizen, terutama teman-teman Wahabi dan jemaah Wahabi, itu bisa memahami apa yang saya sampaikan dan menjadi referensi apa yang saya sampaikan. Dari saya, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.